Selamat siang dan salam sejahtera bagi semuanya. Di sini kami ingin mengerjakan sebuah tugas yang berkaitan dengan kasus-kasus pada penggunaan pupuk berlebihan dan masalah-masalah dalam pestisida dan prinsip-prinsip penggunaan pupuk yang benar, masalah penggunaan pupuk organik dalam penerapan pengurangan penyakit tumbuhan dan penerapan berkelanjutan. Sebelum kami melanjutkan video ini, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rian Saragi, NPM 228210061. Saya Dr. Zigwa, NPM 22821067. Saya Muhammad Al-Fikri Suada, NPM 22821065. Saya Dri Purwa, NPM 22821055. Baiklah, kita akan langsung saja menjelaskan tentang masalah-masalah yang terkait. Baiklah, yang pertama, kasus-kasus pada penggunaan pupuk secara berlebihan. Yang pertama itu pencemaran air tanah dan air permukaan. Pupuk yang terlarut dalam air hujan atau irigasi dapat mencemari sumber air tanah dan air permukaan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas air dan merusak tanaman. Dan yang kedua, penurunan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Pupuk yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan nutrisi tanah dan akhirnya menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Yang ketiga, peningkatan emisi gas rumah kaca. Proses dekomposisi pupuk yang benar dapat menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti nitrogen oksida. Gas-gas ini berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Dan yang terakhir, yaitu keempat, risiko kesehatan manusia dari residu pupuk pada hasil panen. Jika tanaman menyerap pupuk berlebihan, residu pupuk tersebut dapat berakumulasi dalam hasil panen. Konsumsi makanan yang terkontaminasi residu pupuk dapat meningkatkan risiko kesehatan manusia, seperti gangguan pencernaan atau masalah kesehatan lainnya. Nah, ada beberapa masalah yang perlu kita ketahui dalam penggunaan pestisida. Yang pertama itu ada dampak pada keanekaragaman hayati dan organisme yang perlu kita pahami dalam penggunaan pestisida itu. Yang pertama, dampak pada keanekaragaman hayati dan organisme bukan sasaran. Yang mana penggunaan pestisida ini dapat menyebabkan kepunahan atau kematian bagi keanekaragaman hayati yang ada di tanah. Yang kedua itu resiko kesehatan manusia dari residu pestisida pada hasil panen. Yang ketiga ada resistensi hama terhadap pestisida, yang mana resistensi tersebut adalah ketahanan akan pestisida tersebut oleh hama tersebut. Yang keempat, pencemaran lingkungan seperti tanah dan air, yang mana kita ketahui residu daripada pestisida dapat mencemarkan lingkungan, terutama air dan tanah ketika kita menggunakan pestisida yang terlalu intensif. Kemudian di sini nomor 3, prinsip-prinsip penggunaan pupuk yang benar. Di antaranya 1, melakukan uji tanah untuk mengetahui kebutuhan nutrisi tanaman. Kedua, memilih jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ketiga, menerapkan dosis pupuk yang tepat sesuai rekomendasi. Keempat, pengaplikasian pupuk pada waktu yang tepat sesuai fase pertumbuhan tanaman. Dan kelima, mempertimbangkan metode aplikasi yang efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada keempat, masalah penggunaan pupuk organik dalam penerapan pengelolaan penyakit tumbuhan dalam pertanian berkelanjutan. Ada beberapa poin yang patut kita perhatikan dalam pengelolaan penyakit tumbuhan dalam pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu ketersediaan pupuk organik yang terbatas di beberapa wilayah. Di sini seperti yang kita tahu, di wilayah Indonesia akses dari wilayah ke wilayah lain masih sangat terbatas. Hal ini juga dapat menyebabkan
ketersediaan pupuk organik yang juga terbatas. Yang kedua, kandungan nutrisi yang bervariasi tergantung pada sumber bahan organik. Kandungan nutrisi yang bervariasi ini tidak dapat kita gunakan secara intensif untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, laju pelepasan nutrisi yang lebih lambat dibandingkan pupuk organik. Kita tahu juga bahwa pupuk organik itu butuh proses untuk memberi nutrisi kepada tanaman agar tanaman dapat menyerap pupuk organik tersebut. Yang keempat, potensi sebagai sumber inokulum penyakit tumbuhan jika tidak dikelola dengan baik. Kita tahu penggunaan pupuk organik ini tidak menggunakan pestisida, otomatis juga keanekaragaman hayati juga banyak. Hal ini juga dapat menimbulkan beberapa bakteri berbahaya yang harus kita kelola dengan teliti untuk bisa mengendalikan bakteri-bakteri berbahaya tersebut. Yang kelima, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam pengomposan dan aplikasi. Dalam hal ini juga kita membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan dengan jenis pupuk organik yang kita gunakan. Jika kita tidak melakukan apa yang tidak sesuai dengan pengomposan atau aplikasinya, maka kemungkinan itu tidak akan efektif. Terima kasih. Baiklah, dari paparan yang kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwasannya penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, kesuburan tanah, kesehatan manusia, dan keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan pertanian. Sekian dari pemaparan kami. Jika ada salah kata, kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian.